البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-imam Ibn Abi al-Iz rahimahullahu ta'ala, fa in qila fa ayyu farqin baina qawli ad-da'i bihaqqi as-sa'ilin 'alaik wa baina qawlihi bihaqqi nabiyyik aw nahwi dzalik. Setelah kemarin kita bahas bahwasanya seseorang istishfa' bin nabi, yaitu meminta syafaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta yang lainnya di dunia ini. Nah, dengan mengatakan bihaqqi nabiyyik atau bihaqqi fulan, maka ini terlarang karena dua hal. Apa saja itu sebabnya? Indak Talha. Karena padanya sumpah dengan selain Allah. Yang kedua, yaitu dikarenakan hal ini dibangun di atas keyakinan bahwasanya di sana ada orang yang memiliki hak atas Allah. Dia punya hak atas Allah. Dan ini juga sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang memiliki hak atas Allah, di mana dia memaksa Allah atau mampu memaksa Allah atau mampu menuntut Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tetapi semua itu adalah keutamaan dan kepemurahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, sekarang apabila dikatakan terus apa perbedaan antara perkataan orang yang berdoa bihaqqis sa'ilin 'alaika wa baina qaulihi bihaqqi nabiyyik aw nahwi dzalik. Nah, terus apa perbedaan antara perkataan orang yang berdoa bihaqqis sa'ilin 'alaika dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu, dengan perkataan bihaqqi nabiyyik dengan hak nabimu atau yang semisalnya? Jawaban paling mudah, sebagaimana kita singgung kemarin, bahwasanya doa dalam hadis bihaqqis sa'ilin 'alaika riwayatnya apa? Dhaif. Riwayatnya lemah sehingga tidak butuh untuk kita repot-repot mensinkronkannya. Nah, ini paling mudahnya, kawan, karena hadis as'aluka bihaqqi mamsyaya hadza wa bihaqqis sa'ilin 'alaika ini riwayatnya lemah. Adapun kalau dianggap itu riwayat yang sahih, maka jawabannya sebagaimana disebutkan di sini. Fal jawab, maka jawabnya anna makna qaulihi bihaqqis sa'ilin 'alaika annaka wa'adta sa'ilina bil ijabah wa ana min jumlatis sa'ilin fa ajib du'ai. Karena makna dari perkataan tersebut dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu ya Allah, bahwasanya engkau ya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang meminta untuk dikabulkan, dan aku termasuk dari mereka-mereka yang meminta, maka kabulkanlah doaku. Ini maksudnya. Bi khilafi qaulihi bihaqqi fulan, berbeda dengan perkataan bihaqqi fulan dengan hak si fulan. Kenapa? Fa inna fulanan wa in kana lahu haqqun 'ala Allah biwa'dihi shadiq fala munasabata baina dzalika baina ijabati du'ai hadza sa'il. Berbeda dengan ini, karena fulan walaupun dia taruhlah memang memiliki hak atas Allah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemurahannya dengan menjanjikan hal tersebut untuknya. Dalam artian satu hak yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atas dirinya untuk si fulan tersebut. Tapi ya, tidak ada kesesuaian antara hal tersebut dengan pengkabulan doa untuk orang yang berdoa ini, ya tidak. Karena itu adalah hak dia. Allah berikan keutamaan kepada si fulan atau kepada seorang wali atau kepada nabi. Itu adalah
keutamaan bagi dia. Lalu hubungan apa dengan orang yang berdoa ini sehingga menyebut bihaqqi fulan? Paham? Berbeda dengan bihaqqi sa'ilin, dengan hak orang-orang yang meminta. Kenapa? Aku termasuk orang-orang yang meminta sehingga ada hubungan. Paham maksudnya di sini? Nah, wa ka'annahu yaqul likauni fulanin min ibadika salihina ajib du'ai. Nah, seakan-akan dia mengatakan, dikarenakan fulan dari hamba-hambamu itu orang-orang saleh, dari hamba-hambamu orang saleh, nah, yang telah engkau beri janji untuk dimuliakan, maka kabulkanlah doaku. Ini enggak ada kesesuaian, ya. Dikarenakan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utama rasul, maka kabulkanlah doaku. Ada hubungannya tidak? Tidak. Dikarenakan Sunan fulan orang yang soleh, maka kabulkan doaku. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan sama sekali. Taib. Wa ayyu munasabatin fi hadza wa ayyu mulazamah. Nah, terus apa kesesuaian di sini dan apa konsekuensi atau keharusan yang ada di sini? Tidak ada hubungan sama sekali. Wa innama hadza minal i'tida'i fid du'a, hanyalah ini termasuk dalam kategori i'tida' fid du'a, yaitu bentuk melampaui batas dalam doa. Waqad qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru'. Tadarru' telah kita lewati, maknanya yaitu apa? Ismail. Ketundukan dan perendahan diri pada Allah Subhanahu wa taala, at-tadallul wal istiqanah. Wa inna ma hadza minal i'tida' fi du'a. Ya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan betul-betul merendahkan diri dan dalam kondisi melirihkan suara ketika meminta. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas, melakukan i'tida' di dalam doa. Wa hadza wa nahwuhu minal ad'iyatil mubtada'ah. Ini dan yang semisalnya termasuk dari doa-doa yang diada-adakan, doa bid'ah. Semua perkara-perkara masuk kategori bid'ah maka masuk dalam i'tida' dalam doa. Karena i'tida' dalam berdoa ada dua bentuk. Kalau kita lewati i'tida' dalam doa ada dua bentuk. Siapa yang masih ingat? Abu Zaid. Nah, bentuk yang pertama yaitu semua doa-doa yang di situ tidak syar'i atau menyelisih syariat. Ada dosa padanya atau ada kemaksiatan padanya. Diambil istinbat dari apa? Laisa fiha ismun wala qati'atur rahim. Dipersyaratkan pada doa itu tidak ada dosa, tidak pula ada pemutusan silaturahim. Berarti apa intinya? Kalau doa kok ada padanya penyelisihan terhadap syariat, maka itu masuk kategori i'tida' fi doa. Bentuk yang kedua apa? Ahmad. Masuk i'tida' fi doa. Tayyib, memerinci ya kawan. Di doa, berdoa memerinci, ya Allah, beri aku surga dengan gedung bertingkat 5, bercat putih, karena warna favoritku ini di dunia, dan seterusnya. Ini tidak fi doa, itu merinci ketika minta. Ini tidak perlu. Sebagaimana asar siapa? Yang kita lewati mendapati anaknya berdoa seperti itu. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Ketika sang putra berdoa meminta untuk apabila dimasukkan surga, untuk dibangunkan apa? Istana di sisi kanan surga.
Nah, ini tidak fi doa. Jadi cukup untuk seorang meminta kepada Allah kebaikan, karena Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita. Atau meminta surga, Allah Maha tahu tempat yang paling pantas untuk hamba-hambanya. Nah, makanya Nabi SAW berikan contoh-contoh doa yang sifatnya jami'. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ini sudah sangat mencakup apa? Ya Allah, aku minta kebaikan kepada Engkau secara keseluruhan, yang disegerakan atau yang diakhirkan, yang aku tahu ataupun tidak tahu. Ini kan mencakup semua kebaikan. Demikian pula wa a'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Aku minta perlindungan kepadamu dari semua keburukan, yang disegerakan ataupun yang diakhirkan, yang aku tahu maupun aku tidak tahu. Ini contoh doa Nabi SAW yang mencakup. Nah, dua bentuk i'tidal tadi dijauhi. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan termasuk diantaranya doa ini. Nah, Allahumma bihaqqi fulan. Ini termasuk i'tidal. Kenapa? Karena tidak syar'i. Karena itu bid'ah. Walam yunqal 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'ani sahabah wala 'ani tabi'in. Tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari sahabat, tidak pula dari Nabi, tidak pula dari para tabi'in. Wala 'an ahadin minal a'immah, tidak pula dinukilkan dari seorang pun dari kalangan para imam. Wa inna ma yujadu mithlu hadza fil huruzi wal haikal wal hayakil. Fil huruzi wal hayakil allati yaktubuhal juhalu nam wat turuqiyah. Atau apa tempat kalian diharakatinya? Lah, ini setelah juhal. Turuqiyah. Nah, hayakil ikhwan jamak dari haikal dengan wazan mafa'il. Nah, dan yang dimaksud adalah al-abniyah asy-syamikhah wal 'ama'ir ar-rafi'ah minal masajid wal qubab wal masyahid allati adha'atil quburiyah fil infaqi 'alaiha malayin al malayin irda'an lisyaitan wa iskhatan lirrahman wa ibadatan lil awthan. Ini makna haikal, yaitu bangunan-bangunan yang megah, ya, baik itu berupa masjid atau kubah-kubah yang orang-orang ahli kuburiyin, ya, orang-orang pemuja kubur mengeluarkan harta yang sangat banyak untuk membangunnya demi mendapatkan keridhaan syaitan dan untuk peribadatan kepada berhala-berhala. Istilahkan dengan haikal. Adapun huruz yaitu adalah apa? Jimat-jimat. Raja-raja atau raja. Nah, wahyu. Raja atau apa? Hah? Baik. Nah, hanya yang demikian itu ada pada semisal apa? Jimat-jimat atau raja-raja dan di bangunan-bangunan Mekah yang dibuat untuk apa? Pemujaan terhadap syaitan, yang ditulis oleh orang-orang jahil dan ahli-ahli thariqah. Wa du'a min afdalil ibadah, dan doa ini termasuk di antara seutama-utama ibadah. Wal ibadatu mabnaha ala sunnati wal ittiba' la ala al hawa wal ibtida'. Ini kalimat bagus.
wal ibadat mabnaha ala sunnati wal ittiba', dan ibadah-ibadah itu ya dibangun di atas sunnah dan ittiba', la 'alal hawa wal ibtida', bukan di atas hawa nafsu dan pengada-adaan di dalam agama ini. Wa in kana muraduhu al-iqsamu 'ala Allah, wa in kana muraduhu al-iqsama 'ala Allah bihaqqi fulan fadzalika mahdhurun aidha, li'anna al-iqsama bil makhluqi 'ala al-makhluqi la yajuz, fa kaifa 'ala al-khaliq. Faqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man halafa bi ghairi llahi faqad asyrak. Apabila yang dimaksud dengan ucapan tersebut bihaqqi fulan, itu adalah iqsam 'ala Allah bihaqqi fulan, itu bersumpah atas Allah dengan hak si fulan. Nah, maka ini terlarang juga. Nah, dikarenakan apa? Iqsam bil makhluk 'alal makhluk, yaitu apa? Bersumpah dengan makhluk atas makhluk, itu tidak boleh. Maka bagaimana kalau yang dipaksa dengan sumpah itu adalah al-khaliq? Maksudnya apa? Al-iqsam itu kita apa? Nah, al-iqsam bil makhluk misalnya, nah, dengan hak Syekh Abdul Qadir Jailani, ini minta kepada makhluk misalnya. Minta kepada makhluk dengan bersumpah dengan makhluk. Misalnya apa? Dia sedang ingin sesuatu, ingin hajatnya dipenuhi, datang kepada seseorang menyebutkan, ya, dengan hak Pak Kiai berikan itu, ya, berikan uangmu misalnya, dengan hak sunan ini dan itu berikan, nah, 1 ekor kambing untuk persembahan misalnya, dan seterusnya. Ini iqsam alal makhluk bil makhluk, ini tidak boleh, apalagi al-iqsam ala Allah bihaqqi fulan. Ini kan bentuk kekurang ajaran yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia apa? Dalam secara maknanya, ya, memaksa Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan hak si fulan tersebut. Paham? Dan Rasulullah telah mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis ini, ikhwan, diperselisihkan oleh para ulama. Nah, dan yang rajih, sahih. Hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Datang dari jalan Sa'ad bin Ubaidah an Ibnu Umar. Nah, Sa'ad bin Ubaidah memang, ikhwan, tidak mendengar langsung dari Ibnu Umar, tapi dia memiliki wasithah rajul mubham. Sehingga untuk jalan ini memang mu'al, akan tapi memiliki penguat, ikhwan. Memiliki penguat, yaitu dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih, dengan lafaz man halafa bi ghairillah faqala fihi qaulan syadida. Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi mengucapkan ancaman dengan ancaman yang keras. Nah, di sini syahidnya apa? Man halafa bi ghairillah faqala fihi qaulan syadida. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwa mengatakan, yahmalul qaulu syadid ala annahu syirkun. Ya, perkataan yang syadid, yang sangat keras untuk orang yang bersumpah dengan selain Allah ini adalah hukum berupa syirik. Nah, kemudian juga menjadi penguat untuk hadis ini hadis Qutailah. Nah, hadis Qutailah, innakum tusyrikuna taquluna masyaallahu wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati. Nah, wal ka'bati ini, nah, bersumpah dengan Ka'bah, ini dihukumi syirik. Sehingga hadis Abdullah bin Umar, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, na'am sahih li ghairihi.
Walihada qala Abu Hanifah wa sahibahu radhiyallahu anhum yakrahu an yaqula da'i as'aluka bihaqqi fulan aw bihaqqi anbiya'ika wa rusulik wa bihaqqil baitil haram wal masy'aril haram wa nahwi dzalik. Ya, dibenci. Taib untuk seorang yang berdoa mengatakan, ya aku meminta dengan hak fulan atau dengan hak para nabimu dan rasulmu. Aku meminta dengan hak Baitul Haram, dengan hak Masy'aril Haram dan yang semisalnya. Taib. Dan ini jelas dilihat dari dua sisi yang disebutkan di depan, ya kawan. Dan yakrahu untuk mutaqaddimin ini mahmul, mereka membawa pada kondisi haramnya. Hatta kariha Abu Hanifah wa Muhammad an yaqula rajul Allahumma inni as'aluka bima'qidil izzi min arsyik. Sampai-sampai Abu Hanifah dan Muhammad pun membenci untuk seorang mengatakan dengan doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan tempat kemuliaan dari arsy-Mu. Bima'qidil izzi min arsyik. Dan tidak syak ikhwan, ini bukan doa yang masyru'. Taib, bukan doa yang masyru'. Abu Hanifah dan Muhammad tidak membolehkannya, dan yang membolehkan adalah Abu Yusuf. Taib. Tapi yang jelas ini adalah doa yang ghairu masyru'. Tidak datang contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jauhi untuk berdoa dengan doa yang seperti ini. Walam yakrahu Abu Yusuf lama balaghahu al-atharu fi, dan Abu Yusuf tidak membencinya tatkala sampai kepada beliau athar tentangnya. Cuman athar tentang hal tersebut ikhwan maudhu'. Taib. Yang awalnya ithnata asyrata raq'atin tusallihinna min lailin aw nahar, berhubungan dengan 12 rakaat yang dilakukan di malam atau siang. Kemudian katakanlah di dalam doamu, Allahumma inni as'aluka bi'ma'aqidil izzi min arsyik. Dengan ma'aqidil izzi min arsyik. Ma'aqid, ya ini bisa kemungkinan bermakna isim zaman, bisa kemungkinan isim makan. Itu tempat kemuliaan jadi arsy-Mu ya Allah. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, juga Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Mawdu'at dari jalan Umar bin Harun Al-Balkhi. Taib. Dikatakan oleh Yahya Ibnu Ma'in kadzdzab. Makanya Ibnu Al-Jauzi mengatakan hadza haditsun mawdu'un bila syak. Karena siapa tadi? Umar bin Harun Al-Balkhi kadzdzab. Juga padanya inqita'. Wa taratan yaqulu bi jahi fulanin indak, dan terkadang mengatakan dengan jah fulan di sisimu. Jah itu kedudukan. Au yaqulu natawassalu ilaika bi anbiya'ika wa rusulika wa auliya'ik. Atau mengatakan kami bertawassul kepadamu dengan nabi-nabimu, rasul-rasulmu dan para wali-walimu. Fa muraduhu li anna fulanan indaka dzu wijahatin wa syarafin wa manzilatin fa ajib du'ana. Maksud orang ini akhwan ketika berdoa demikian, dikarenakan fulan di sisimu itu memiliki kedudukan dan kemuliaan serta keagungan, maka kabulkanlah doa kami. Ini
Yang seperti ini bagaimana? Wa hadza aidan mahdzur. Yang demikian ini juga apa? Dilarang. Kenapa? Fa innahu law kana hadza huwa tawassulul ladzi kana sahabatu yaf'alunah fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam la fa'aluhu ba'da mautih. Nah, sebab seandainya tawassul yang seperti ini adalah tawassul para sahabat yang mereka melakukannya di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu mereka akan melakukannya setelah wafatnya. Tapi tidak mereka lakukan, menunjukkan itu bukan tawassul yang syar'i. Wa inna makanu yatawassaluna fi hayatihi bi du'a'i. Hanyalah dulu mereka bertawassul di masa hidup Nabi dengan doa Nabi. Yatlubuna minhu an yad'u lahum. Mereka meminta kepada Nabi untuk mendoakan mereka. Wa hum yu'minuna ala du'a'i, dan mereka mengaminkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fil istisqa'i wa ghairi, sebagaimana dalam istisqa dan yang lainnya. Falamma mata qala Umar radhiyallahu anhu lama kharaju yastasqun. Maka tatkala Nabi telah wafat, Umar mengatakan tatkala mereka keluar untuk istisqa, meminta turunnya hujan, Allahumma inna kunna idza ajdabna natawassalu ilaika binabiyyina fatusqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyik. Dulu kami apabila tertimpa kemarau yang panjang, kami bertawassul kepadamu dengan nabimu, maksudnya dengan doa nabimu. Kemudian engkau mencurahkan hujan kepada kami. Dan sungguh kami saat ini bertawassul kepadamu dengan doa dari paman nabimu, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Maknanya bidu'aih, yaitu dengan doanya. Naam. Taib. Taib, afan. Maknahu bidu'aihi huwa rabbahu wa syafa'atihi wa su'alih. Maknanya adalah dengan doa beliau kepada Rabbnya, permintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala serta syafaat beliau dan permintaan beliau kepada Allah. Laisal muradu anna naqsimu 'alaika bih. Bukanlah maksudnya bahwasanya kita ini atau kami ini bersumpah atasmu dengannya. Itu bersumpah dengan menyebut kedudukan Nabi atau kedudukan paman Nabi atas Allah Subhanahu wa taala. Au nas'aluka bijahihi 'indak, atau kami meminta kepadamu ya Allah dengan kedudukan dia di sisimu. Ini tidak syar'i. Itlau kana dzalika muradan lakana jahun Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zama wa a'zama min jahil Abbas. Sebab seandainya itu yang dimaksud, maka tentunya kedudukan Nabi itu lebih besar dan lebih besar daripada kedudukan Abbas, sehingga tidak perlu berpindah, tidak perlu beralih kepada Abbas. Baik. Ini dipahami ya kawan, perbedaannya. Nah, berarti ada perbedaan antara bihaqqi sa'ilina 'alaika dan bihaqqi nabiyyik atau bijahi fulan. Kemudian yang kedua dari sisi hukum, padanya iqsam 'ala Allah, padanya syirik. Nah, yang asal untuk syirik ini syirik asghar. Nah, kemudian berhubungan dengan tawassul bil jah. Ini juga sesuatu yang ghairu masyru'. Nasallallahu taufiq was sadad. Alhamdulillahirabbil alamin.